Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, lanjutkan masih tentang gelombang mekanik ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gelombang tegak atau gelombang berdiri, atau bahasa Inggrisnya yaitu di beberapa buku textbook ini dinamakan standing wave ya, standing wave gitu, standing wave atau gelombang tegak gitu ya. Nah, jadi gelombang di sini beda dengan gelombang sebelumnya yang pernah kita pelajari, atau traveling wave ya, gelombang berjalan gitu ya, traveling wave. Nah, dalam kali ini bagaimana gitu ya, jika sebuah tali atau sebuah gelombang itu kita getarkan gitu, kemudian ada gelombang pantul teman-teman. Artinya ada dua gelombang yang arahnya berlawanan. Bagaimana kasusnya atau terjadinya seperti itu, fenomenanya seperti apa? Nah begitu. Jadi gelombang ini nanti ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan sebuah tali diikat gitu ya, kemudian si tali ini kita getarkan gitu ya. Nah misalkan di ujung ini kita ujungnya tidak diikatkan, tidak, tapi kita getarkan misalkan pakai tangan gitu ya, gitu. Nah berarti yang pertama ada sebuah gelombang yang arahnya ke kiri gitu ya, dia satu. Nah kemudian ternyata gelombang yang keduanya adalah gelombang pantulan ke sini ya. Nah ini gelombang keduanya. Bagaimana fenomenanya, polanya yang terbentuk kalau seperti ini gitu gelombangnya. Nah teman-teman sudah pada tahu bahwa sebuah gelombang yang berjalan itu dia punya fungsi y satu, misalkan ini ke kiri, berarti A sin ya, kx plus wt gitu kan. Nah ini adalah gelombang yang ke satu. Yang keduanya misalkan A sin kx min wt gitu, karena dia geraknya ke kanan, gelombangnya ke kanan. Nah ternyata fenomena-fenomena ini dapat kita lihat gitu dalam beberapa percobaan. Nah saya akan nanti jabarkan ini berdasarkan perhitungan matematik sifat trigonometri. Nah kemudian saya gambarkan hasil pengamatan di lapangan, di percobaan ya. Misalkan pada saat gelombangnya 0, t-nya 0. Oke, pada saat t-nya 0. Nah situasinya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama dia seperti ini, dia ada gelombang ke satu gitu ya. Nah kemudian situasi yang kedua ada gelombang yang berjalan juga gitu ya, arahnya ke atas juga. Nah gini ya. Nah ini pada saat t-nya 0. Nah sehingga kedua gelombang ini akan berinterferensi teman-teman, dan dihasilkan sebuah gelombang. Nah, gelombang resultan. Nah ini yang amplitudonya lebih besar teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi pada saat t-nya 0. Kemudian pada saat t-nya seperempat. Nah misalkan t-nya seperempat. Nah bagaimana t-nya seperempat polanya gitu, pola di lapangan ya ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah oke. Nah jadi ada yang dari sini. Oke, saya buat kecil aja biar bisa banyak gambar ya yang bisa. Oh ini udah habis. Nah yang satu lagi dari sini. Nah ternyata ada sebuah pertemuan antara puncak dan atau beda fasa gitu. Ini sama ini beda fasa teman-teman. Ini beda fasa ya, menyebabkan nanti gelombang resultan yang kita lihatnya adalah sebuah garis lurus saja. Artinya interferensinya destruktif ya, destruktif penuh ya, seperti ini nanti ya. Kemudian pada saat t-nya setengah gitu ya, setengah periode seperti apa? Wah ini harus kecil soalnya biar banyak menampung ya. Oke. Nah yang kedua, yang ketiganya misalkan fenomenanya seperti ini. Nah seperti ini. Oke. Nah ini gelombang, ini ke sini, ini pantulnya, ini ke sini. Oke. Nah ini juga sama ya, dipantulkannya lewat bawah gitu. Ini balik lagi ke sini. Nah, jadi amplitude resultannya lebih tinggi nanti ya. Nah gitu ya. Nah, gitu. Kemudian pada saat t-nya 3/4-nya. Nah,
3/4-nya berarti hampir mirip dengan yang ini. Bedanya kalau yang ini dari bawah dulu. Oke. Kemudian satunya lagi dari atas. Dari sini. Tetap ya saling menghilangkan karena ini ketemu ini. Oke. Nah, gitu ya, saling menghilangkan sehingga amplitudo resultannya nggak ada. Dan yang terakhir balik lagi ke sana. Jadi pada saat T-nya sama dengan periodenya, balik lagi ke sana ya, sama dengan yang di sana seperti ini. Satu lagi sama, dan nanti lebih tinggi nanti si amplitudonya. Seperti itu. Ini adalah fenomena yang teman-teman akan lihat di dalam sebuah percobaan ya. Nah, bagaimana perhitungan matematiknya tentang amplitudo resultan ini? Kenapa ini lebih besar? Kenapa ini tidak ada amplitudo resultan? Ini juga kenapa lebih tinggi gitu ya. Nah, yuk kita lihat sifat yang kemarin kita udah pernah bahas, sin alfa ditambah sin beta. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, tentang interferensi dan superposisi. Yaitu 2 ya. 2 sin gitu. 2 cos alfa min beta. Oke. Nah, setengah ada setengahnya ya. Sin setengah alfa tambah beta. Oke. Nah, kemudian teman-teman itu karena ini ada A, kita tulis 2A ya. Koefisiennya kan 1 jadi A, nggak apa-apa. Cos setengah alfanya ini, oke, dikurangi beta. Nah, ini kurangi ini kan jadi hilang, jadi tinggal 2 omega T ya. Oke, 2 omega T dibagi 2 jadi omega T ya. Oke, jadi ini jadi cos omega T saja. Nah, gitu. Nah, ini sin setengah, nah, alfanya ini ditambah beta. Nah, ini tambah ini jadi ini hilang, jadi 2kx. Nah, ini jadi 2kx kan. Nah, jadi 2kx, 2-nya hilang sama setengah. Jadi saya tulis ulang jadi 2a sin kx cos omega T. Nah, ini adalah bentuk penjumlahannya teman-teman ya. Jadi ini Y1 tambah Y2. Nah, ini Y1 tambah Y2 atau Y resultannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah sebuah amplitudo sebuah persamaan resultan dari kedua gelombang yang berlawanan arah yang membentuk sebuah gelombang berdiri teman-teman ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini bahwa tidak ada faktor kx min omega t. Kx min omega t nya nggak ada teman-teman. Nah, kx min omega t ini menunjukkan arah ya, arah rambat seperti gelombang berjalan traveling wave. Nah, ternyata di sini tidak ada. Oh, berarti ini gelombangnya tidak berjalan, tidak merambat. Dia hanya berdiri atau diam, stasioner, diam di posisi itu gitu. Jadi dia tidak bergerak, bergetar iya. Karena ada cos omega T ini bergetar nih, osilasi ya. Jadi dia akan berosilasi dengan cos omega T dengan frekuensi yang sama ya. Nah, tapi si mediumnya itu amplitudonya akan berosilasi ya dengan dengan fungsi 2a sin kx ini ya. Nah, nanti di titik-titik di mana amplitudonya 0 Nah, ini ya di sini ini namanya simpul. Nah, simpul itu atau disebut node atau node gitu ya, atau noktah ya, di beberapa buku ada node atau noktah. Nah, kalau yang di atas ini namanya perut atau antinode ya. Kalau di beberapa buku antinode atau antinoktah gitu ya. Hanya ini ditulisnya sana N sama A. Nah, maksudnya gitu. Kalau di buku-buku textbook Halliday dan lain-lain, N itu node, simpul. Kalau A itu antinoktah, antinode, perut gitu ya. Nah, simpul, oke, di mana ya? Saya hapus aja ini ya. Ini aja ya. Karena teman-teman tadi udah memahami ya. Oke. Nah, terjadinya simpul teman-teman ya, terjadinya simpul ya atau node itu saat apa, bagaimana teman-teman? Simpul itu terjadi saat amplitudonya ya, amplitudo resultannya atau amplitudonya si gelombangnya itu 0 ya di sini. Ya, berarti ini terjadi pada saat
si amplitudo ini 0 ya, amplitudo yang ini ya. Berarti sin kx nya harus 0 karena kan 2a nya kan sebuah konstanta dikali 0, berarti ini harus 0. Nah sin yang 0 itu adalah biasanya kelipatan pi ya. Berarti kx mulai dari 0, pi, 2pi, 3pi, dan sebagainya. Nah, K itu adalah bilang gelombang 2pi per lambda ya, 2pi per lambda x. Oke, 0, pi, 2pi, dan sebagainya ya. Oke, berarti pi-nya kita coret, kita punya posisi-posisinya di mana aja sih letak-letak simpul itu akan terjadi. Berarti dari posisi 0 pasti ya, ini pi-nya coret, jadi lambda per 2 ya, lambda per 2, kemudian di lambda, kemudian apa lagi 3 lambda per 2 ya, dan seterusnya. Seperti ini teman-teman. Itu adalah posisi simpul atau node ya. Nah kemudian bagaimana simpul posisi perut. Oke, posisi perut. Nah, posisi perutnya saat sin kx nya ya, amplitudonya ini maksimal ya, saat sin kx nya maksimum teman-teman. Sin kx nya adalah maksimum 1. Nah berarti kalau maksimum 1, nilai sinusnya atau sudutnya itu harus biasanya kelipatan pi per 2 ya, pi per 2, 3pi per 2 gitu kan. Berapa lagi? 5pi per 2 ganjil ya teman-teman. Oke. Karena kan kalau 2 per 2pi kan jadi pi ya, nggak bisa. Nah berarti x nya itu mulai dari x nya, k nya 2pi per lambda ya, 2pi per lambda x pi per 2, ini titik-titiknya artinya banyak, 3pi per 2, 5pi per 2, ini 5 ya, dan sebagainya. Berarti x nya posisinya adalah jadi per 4 ya, lambda per 4, 3 lambda per 4, jadi ganjil di atasnya ya. Nah, oke, jadi kalau polanya ini adalah n lambda per 4 kalau pola si perut. Nah, kalau pola si node atau simpul, xn-nya adalah polanya adalah n lambda per 2. Seperti ini teman-teman, posisi-posisinya. Nah, jadi di dalam gelombang berdiri ini si energinya itu tidak terbawa gitu ya. Artinya dia energinya hanya di sekitar gelombang berdiri saja, di sana aja. Jadi tidak ditransmisikan energinya ya teman-teman. Nah kemudian apalagi ya, ini adalah posisi simpul dan perut sudah, simpul dan perutnya sudah. Kemudian bagaimana tentang pantulan di batasnya di sini, bagaimana pernah udah saya jabarkan ya waktu itu di bab sebelumnya intinya ya. Jadi udah saya jelaskan kalau dia ujungnya terikat gitu ya, Nah seperti itu. Nah kita kasih sebuah getaran gitu yang menyebabkan ada sebuah gelombang. Nah kalau ini awalnya gini terikat ujungnya, nah kemudian dia akan dipantulkan dari yang berlawanan seperti itu teman-teman. Karena nanti dia akan memberikan gaya ke atas teman-teman ya, gaya ke atas si si talinya, kemudian karena diikat, nah berarti si dindingnya akan memberikan gaya berlawanan ke bawah, sehingga si gaya itu akan diberikan ke bawah gitu ya, aksi reaksi gitu ya, seperti itu. Nah bagaimana kalau keadaannya tidak terikat kuat, artinya bebas bergerak gitu. Nah pada saat kita berikan sebuah getaran menyebabkan dia satunya ke kiri, dan nanti si gelombangnya memberikan gaya ke atas dan ini bebas bergerak, sehingga si talinya akan ke atas gitu ya, dan akan dipantulkan melalui posisi atasnya, balik lagi gitu. Jadi tidak ke bawah karena dia bebas bergerak. Dan kemudian seiring ini bergerak ke kanan ya, Y2-nya nanti si cincinnya akan bergerak kembali ke semula ke bawah. Itu adalah fenomena di batas pantulan. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam pengantar gelombang tegak atau berdiri. Nanti kita akan bahas ke depannya bagaimana
gelombang tegak berdiri ini pada sebuah dawai atau kedua ujungnya terikat ya, talinya ya. Dan itu akan menyebabkan nada-nada atau apa ya, frekuensi-frekuensi yang harmonik, makanya nanti disebut gelombang harmonik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa, salam dari Fisko.com.